ekspedisi menjelajah negeri para nabi. Mereka menemukan bahwa situs Nabi Daud dan Nabi Sulaiman ada di Jawa Tengah, sedangkan situs Nabi Nuh ada di Jawa Timur, di mana di daerah ini terdapat kembaran Gunung Ararat, yaitu gunung yang tempat berlabuhnya perahu Nabi Nuh. Fosil perahu ini setelah diteliti arkeolog Belanda, menyimpulkan bahwa perahu tersebut terbuat dari kayu jati berkapur. Kayu ini hanya ada di Jawa. Setelah fosil kayu ini umurnya diukur melalui teknik isotopsi 14, ternyata Nabi Nuh hidup setelah zaman Nabi Ibrahim dan tempat tinggalnya di tanah Jawa. Fakta ini tentu memerlukan kajian lebih lanjut. Apakah benar fosil tersebut adalah fosil perahu Nabi Nuh? Majalah Times edisi 1 Februari 2010 memuat pernyataan tentang Raphael Greenberg, seorang dosen di Universitas Tel Aviv. Dalam 4 tahun terakhir, berbagai organisasi Yahudi ekstrim sudah mengepung kota Yerusalem untuk melakukan penggalian bawah tanah di sekitar dan di bawah Masjid Al-Aqsa, termasuk organisasi Eliyad, yang juga fokus bekerja untuk mendirikan permukiman imigran Yahudi di Yerusalem. Selain itu juga, lembaga Air David yang fokus melakukan penggalian di Silwan. Menurut Profesor Feinstein, asal Israel, yang juga ilmuwan sejarah di Universitas Tel Aviv, mereka yang melakukan penggalian bawah tanah di Yerusalem mencampurkan adukan antara agama dengan ilmu pengetahuan. Eliyad meyakini dogma agama bahwa ada peninggalan sejarah Daud di sana, tapi sampai sekarang tidak pernah ditemukan. Selain itu, Profesor Yon Mazarahi, juga pakar arkeologi Israel, mengatakan Eliyad tidak pernah menemukan apapun dari penggalian, bahkan sekedar pelang tulisan "Selamat datang" di Istana Daud. Mereka hanya mendasarkan keyakinan pada teks-teks yang dianggap suci oleh mereka sebagai panduan penggalian. Dari fakta-fakta ini bisa saja kita simpulkan bahwa Bani Jawi, suku-suku di Nusantara, adalah Bani Israel yang tetap beriman kepada Nabi Musa dan mendiami tanah Jawa yang dijanjikan, The Promised Land, yaitu benua Atlantis yang sekarang disebut Indonesia. Sedangkan Bani Israel yang berdiaspora ke seluruh dunia adalah mereka yang dikutuk oleh Allah karena mendustakan Nabi Musa alaihissalam. Adapun Bani Israel yang sekarang menjajah Palestina, sebenarnya Yahudi produk rekayasa. Maksudnya Bani Israel dari suku ke-13, yaitu suku Khazar, hasil kawin campur Bani Israel yang berdiaspora dengan penduduk lokal, dan saat ini posisinya mayoritas. Klaim atas Yerusalem sebenarnya sebuah kekeliruan yang disengaja, padahal Yerusalem, Temple of Solomon, dan tabut yang mereka cari selama ribuan tahun berada di tanah Jawa, yaitu Candi Borobudur dan Negeri Sleman di Yogyakarta. Dalam Al-Quran, tabut mempunyai arti kode rahasia kerajaan yang disimpan oleh Nabi Daud. Saat ini, tabut tersebut sedang dibuka rahasianya melalui candi-candi yang dibangun sejak zaman Nabi Sulaiman, khususnya Candi Borobudur. Perlu diingat, sebenarnya kata candi berasal dari kata sandi, artinya kode rahasia. Dengan demikian, rahasia jejak para nabi akan segera terkuak setelah ayat Allah berupa tulisan bergambar yang ada pada candi-candi di negeri Sleman dipasilkan dengan ayat-ayat Allah dalam Al-Quran. Sebagian besar umat Islam saat ini terkecoh oleh keyakinan bahwa Palestina adalah negeri yang diberkahi dan Yerusalem adalah kota suci Islam ketiga setelah Mekah dan Madinah. Hal ini karena umat Islam banyak terpengaruh hadis-hadis Israiliyat, khususnya tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Perlu ekstra hati-hati dalam mengutip hadis tentang Isra Mi'raj, karena sebagian besar hadis palsu dan dibuat oleh kaum munafik dari kalangan Bani Israel.
Para ahli hadis menyebutnya sebagai hadis Israiliyat. Karena hadis-hadis inilah umat Islam di luar Palestina terseret dalam permusuhan dengan Israel dan menjadikan Yerusalem sebagai kota suci ketiga umat Islam. Padahal waktu Kanjeng Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj, apa yang disebut Masjidil Aqsa sebenarnya adalah gereja. Waktu itu Yerusalem masih dikuasai Roma. Cobalah kita mengambil ibrah dari kemampuan Nabi Daud alaihissalam dalam teknologi peleburan besi dan manajemen pengelolaan gunung yang diwariskan di tanah Jawa. Banyak meninggalkan bangunan-bangunan misterius, semisal Candi Borobudur, piramida-piramida Mesir, dan piramida Aztec. Dalam peradaban ini, para pendirinya adalah tiga sosok yang luar biasa, yaitu Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, dan Ratu Bilqis, yang masing-masing diberikan kelebihan oleh Allah. Sampai saat ini, negeri kita adalah satu-satunya negeri yang paling banyak diwarisi gunung berapi dan deposit besi titanium tak terbatas yang tersebar di sepanjang pantai selatan Pulau Jawa. Besi titanium ini sejak zaman Nabi Daud sampai sekarang digunakan sebagai bahan baku pembuatan senjata, khususnya keris. Besi titanium ini juga digunakan sebagai bahan baku pembuatan pesawat luar angkasa. Dan saat ini, di sekitar Candi Borobudur sedang dipersiapkan berdirinya perguruan tinggi nuklir yang akan mempersiapkan desain dan pembuatan pesawat piring terbang oleh tim SSQ. Hanya dengan menguasai teknologi pesawat piring terbang, umat Islam bakal mampu mengalahkan Zionis Israel dan para pendukungnya yang semakin destruktif di muka bumi. Yahudi memang hanya bisa dikalahkan oleh Yahudi yang beriman, karena memang kecerdasan dan ilmunya juga sepadan. Tapi aneh bin ajaib, sekarang ini banyak perusahaan-perusahaan skala dunia yang secara tersembunyi berafiliasi dengan Israel berlomba-lomba mengajukan izin untuk mendirikan pabrik peleburan besi, khususnya di pantai selatan Jawa. Sementara perusahaan-perusahaan besar lainnya sebagian besar juga milik orang Yahudi, baik Yahudi Eropa maupun Amerika, sudah malang melintang menguasai hajat hidup bangsa Indonesia. Sekiranya sejarah ini benar, Candi Borobudur sebenarnya kuil Nabi Sulaiman. Sleman sejatinya negeri Nabi Sulaiman, dan Gunung Moria adalah Bukit Zion yang dijadikan simbol perjuangan kaum Zionis Israel. Maka kedepannya berharap negeri kita akan menjadi faktor penentu penyesalan konflik Arab-Israel, yaitu terjadinya perundingan perdamaian di Indonesia setelah masing-masing pihak menyadari bahwa sejatinya The Promised Land adalah Indonesia. Sesungguhnya, rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah, yang dibakah atau Makkah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Quran Surat Ali Imran ayat 96. Ka'bah yang sekarang kita lihat sekarang adalah bangunan berbentuk kubus dengan ruang yang pernah mengalami beberapa renovasi, mengingat usia dan adanya bencana. Renovasi kemungkinan dilakukan untuk meremajakan, merubah bentuk atau memperluas ruang. Renovasi yang pernah terjadi antara lain ketika Ka'bah dibangun kembali setelah rusak gara-gara banjir sekitar 600 Masehi, di mana pada saat itu Rasulullah sebelum jadi nabi menjadi pihak yang meletakkan kembali Hajar Aswad, yang sempat menjadi perselisihan tertinggi suku Quraisy. Kalau kita baca Quran Surat Al-Baqarah ayat 127, kita bisa memahami lain lagi bahwa seolah-olah sebelum Ibrahim dan Ismail sampai ke lembah Bakah atau Mekah, Ka'bah sebenarnya sudah ada. Hal itu bisa kita baca dari kalimat meninggikan dasar-dasar. Lantas siapa yang membangun dasar Baitullah atau Ka'bah sebelum mereka hadir? Apakah Adam atau Nuh?
atau malaikat. Seperti yang kita ketahui, ada beberapa riwayat yang mengatakan bahwa sebelum ada manusia, malaikat sering melakukan tawaf di atas daerah tersebut. Hanya Allah yang tahu.